Mengapa produk buatan Amerika gagal bersaing di dunia? Ada pemikiran kencang di era mantan Presiden Donald Trump untuk melepas relasi ekonomi Barat dengan China, disebut decoupling. Tentu saja, faktor persaingan geopolitik menjadi pendorong ide tersebut. Namun, kekuatan mekanisme pasar tidak mendukung decoupling ekonomi atau deglobalisasi. AS kini kebingungan tentang pemikiran decoupling, sebab kerugiannya lebih besar dari keuntungannya. Isu decoupling sudah lama muncul. Inti semua ini pada dasarnya adalah karena AS gagal menundukkan China seperti Jepang yang pernah berhasil ditundukkan secara ekonomi. Tujuan aslinya bukan memutus mata rantai ekonomi, melainkan untuk memonopoli pasar dunia. Dalam upaya membangkitkan produksi dalam negeri, Presiden AS Joe Biden minggu lalu memberlakukan peningkatan tarif yang sangat drastis terhadap kendaraan listrik atau EV asal China. Juga pajak baru terhadap chip komputer, sel surya, baterai lithium-ion, dan masih banyak lagi. Kita tidak akan membiarkan China membanjiri pasar kita, sehingga produsen mobil Amerika Serikat tidak bisa bersaing secara adil, kata Biden. Saya akan melakukan upaya sesuai dengan hukum perdagangan internasional. Begitu pernyataan ini keluar, langsung diejek oleh netizen Amerika, yang berkata, awalnya mereka menuduh China tidak melakukan cukup banyak hal dalam energi ramah lingkungan. Dan sekarang AS sendiri tiba-tiba menuduh China melakukan terlalu banyak. Sebaliknya, mengapa Biden tidak berusaha memperbaiki situasi untuk bersaing dengan China? Atau tutup mulut saja jika tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan? Netizen AS juga menambahkan, ketika AS memiliki keunggulan kompetitif, mereka akan berbicara tentang pasar bebas. Sebaliknya, jika tidak, mereka akan melakukan proteksionisme dan memberikan sanksi. Ini adalah mentalitas dan aturan AS. Komentar netizen yang sangat tepat telah mengungkap retorika yang kuat dan standar ganda munafik dari politisi AS, dan juga mengungkap logika hegemonik mereka yang takut terhadap persaingan sehat, dan secara sewenang-wenang memberi label pada negara lain. Tarif terhadap kendaraan listrik asal China akan meningkat sebesar 4 kali lipat. Sementara sel surya dan semikonduktor dari China akan dikenai tarif 50%, atau 2 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini. Pajak terhadap impor jenis baja tertentu dan aluminium akan meningkat sebesar 25%, atau lebih dari 3 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini. Kenaikan tarif tersebut akan meliputi produk-produk China yang nilainya mencapai 18 miliar dolar. Tarif untuk EV, baja, dan aluminium, serta sel surya akan diberlakukan tahun ini. Sementara untuk chip akan mulai berlaku pada tahun depan. Presiden Biden menggunakan alasan kapasitas berlebihan China untuk secara sengaja memperlemah industri kuat dari China dan mempraktikkan proteksionisme dan menindas prinsip pasar dan peraturan perdagangan internasional atas nama kompetisi yang adil. Ini adalah praktek intimidasi, ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbing. Baru-baru ini, ada berita mengejutkan di dunia teknologi Amerika. Perusahaan baterai yang didanai oleh Bill Gates bangkrut. Padahal, saat ini adalah masa keemasan perkembangan baterai dunia. Mengapa mereka bisa bangkrut? Banyak yang mengatakan bahwa baterai sebenarnya tidak memerlukan teknologi yang canggih. Lalu, mengapa orang Amerika tidak bisa membuat baterai? Kasus ini memang sangat khas. Dan masalah yang lebih mendasar adalah, mengapa manufaktur Amerika bisa gagal? Amerika tidak hanya gagal dalam membuat baterai, tetapi hampir semua bidang lainnya juga. Misalnya, Amri, perusahaan yang dijuluki pelopor baterai logam cair, mengumumkan kebangkrutan. Perusahaan ini pernah memiliki visi besar untuk menggantikan baterai lithium China, dan dengan cepat menjadi bintang populer di industri baterai, menarik lebih dari $1 miliar investasi, termasuk dari raksasa minyak Total
Departemen Energi AS, dan Bill Gates yang ikut serta dalam 3 putaran investasi. Namun, setelah 14 tahun berdiri, perusahaan ini tumbang pada masa kejayaan energi baru. Banyak netizen dunia tidak habis berpikir, mengapa perusahaan ini bangkrut. Secara kasat mata, ada 2 alasan, jalur teknologi dan biaya. Namun, secara mendasar, sebenarnya hanya ada 1 alasan. Pertama, kita bahas jalur teknologi. Saat ini, baterai lithium-ion telah mencapai komersialisasi besar-besaran. Tetapi, karena memiliki kekurangan yang sangat jelas, selalu dianggap sebagai teknologi transisi. Kekurangan baterai lithium-ion termasuk kepadatan energi yang rendah, kapasitas kecil, umur siklus pendek, mudah panas, dan sebagainya. Meskipun demikian, ini adalah jalur teknologi yang paling mudah untuk mencapai komersialisasi secara besar-besaran. Karena baterai lithium memiliki kekurangan yang jelas, sehingga para peneliti berusaha mencoba solusi lain, seperti baterai hidrogen di Jepang, dan juga baterai logam cair dari perusahaan Amerika ini. Baterai logam cair AMBRE sebenarnya merupakan teknologi yang dikembangkan oleh MIT. Teknologi ini mengatasi kekurangan baterai lithium dengan keunggulan kapasitas besar, biaya rendah, pembuatan mudah, dan umur siklus panjang. Dengan begitu banyak keunggulan, mengapa AMBRE tetap gagal? Selain jalur teknologi yang sulit diwujudkan dengan biaya tinggi, sebenarnya ada masalah biaya lainnya. Setelah bangkrut, AMBRE menjelaskan bahwa meskipun biaya produk baterainya lebih rendah daripada baterai lithium, tetapi biaya membangun pabriknya sangat tinggi. Kesimpulannya, AMBRE tidak berhasil membawa produknya ke pasar dan tidak mencapai komersialisasi, meskipun mengklaim memiliki jalur teknologi yang lebih baik setelah 14 tahun. Sebenarnya, jalur teknologi dan biaya hanyalah alasan permukaan. Alasan sebenarnya kematian AMBRE sangat mirip dengan hampir matinya Tesla beberapa tahun yang lalu. Dulu, Tesla juga memiliki produk yang sangat matang dengan biaya terkendali, tetapi tidak bisa memproduksi secara massal sampai akhirnya membangun Gigafactory di Shanghai yang menyelamatkannya dan membuat Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia. Jika manufaktur AMBRE beberapa tahun lalu juga pindah ke China, mungkin mereka akan sukses besar seperti Tesla. Apakah ini berarti China lebih unggul dari Amerika? Tentu tidak sesederhana itu. Dulu, mengapa Tesla di Amerika tidak bisa mencapai produksi massal? Jawabannya adalah rantai industri dan efisiensi produksi. Produksi mobil Tesla melibatkan rantai industri yang sangat panjang. Untuk memproduksi mobil Tesla dengan biaya ideal dan skala besar, diperlukan rantai industri yang lengkap, efisien, dan berbiaya rendah. Selain itu, di jalur produksi pabrik Super Tesla, juga harus bisa mencapai produksi massal berbiaya rendah. Di belakang ini, tidak hanya masalah rantai industri, tetapi juga memerlukan banyak pekerja terampil dengan biaya yang tidak tinggi. Satu-satunya negara di dunia yang memenuhi semua syarat ini adalah China. Demikian pula halnya dengan baterai lithium. Teknologinya tidak terlalu canggih, hanya menyelesaikan masalah kepadatan energi dan keamanan. Namun, mengapa hanya CATL dan BYD yang sukses di dunia? Jawabannya adalah karena China menguasai seluruh rantai industri, dari tambang, pengolahan, hingga produksi baterai. Dalam proses ini, teknologi, standar, keamanan, dan biaya semuanya dapat dikendalikan, sehingga akhirnya dapat menghasilkan baterai lithium yang tidak bisa disaingi. Jadi, kasus AMBRE sangatlah khas, mencerminkan masalah umum mengapa manufaktur AS gagal bersaing dengan China. Karena AS sekarang sama sekali tidak memiliki syarat dasar penting di atas. China menjadi pabrik dunia, mengendalikan banyak tambang dan rantai industri, serta melatih banyak pekerja terampil yang bersedia kerja keras. Sehingga produk buatan China berkualitas tinggi, murah, dan laku di dunia. Namun,
Jika Anda tidak melakukan semua hal ini, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Negara maju seperti Amerika hanya memanfaatkan teknologi untuk memonopoli dan mengintegrasikan rantai industri global, bekerja sama dalam pembagian kerja, dan merakit produk seperti Boeing yang sangat mahal dan mudah bermasalah. Inilah mengapa manufaktur Amerika gagal bersaing di dunia. Dan rahasia sebenarnya mengapa manufaktur China bisa mengalahkan dunia. Salam Indonesia Maju!